wajahnya tampan, bajunya lusuh, hidungnya mancung, giginya putih karena rajin bersiwak. Dia mengenakan sandal yang sudah mulai tipis yang terbuat dari kulit binatang. Beliau berlari menuju ke masjid saat sholat subuh, dan di belakang imam dia pun langsung terduduk berzikir menunggu imam datang. Berdirilah seorang muadzin, kulitnya berwarna hitam, rambutnya ikal. Dialah Bilal bin Rabah. Allahu Akbar. Semuanya berdiri dan orang itu pun langsung berdiri di belakang Rasulullah, ikut sholat subuh tanpa mengganggu orang lain. Beliau ikut sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis salam, dia tidak berzikir, dia tidak berdoa. Langsung badannya diputar, keluar dari masjid, diambil sandalnya, berlari langsung cepat-cepat pulang. Keesokan harinya sudah datang, dia berlari dengan cepat, sandal ditata di depan masjid, masuk ke masjid lagi, dan dia pun khusyuk berzikir doa. Ketika Rasulullah datang untuk imam sholat, Bilal berdiri dan kemudian mengumandangkan iqamah. Dia langsung berdiri. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang ini langsung berdiri dan pulang dengan cepat-cepat. Dilihat sama Rasulullah. Hari ketiga, apa yang terjadi? Sama, dia duduk di belakang dan ikut sholat. Allahu Akbar. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah langsung berdiri. Hentikan dia. Semua mata memandang ke belakang. Berhenti, berhenti. Abu Dujana, jangan pulang. Rasulullah memanggilmu. Abu Dujana yang mau hampir keluar dari masjid menoleh dan menunduk kepalanya. Kemari wahai Abu Dujana. Dipanggil oleh Rasulullah. Abu Dujana berjalan dengan kepala tertunduk dan mulai duduk di depan Rasulullah. Wahai Abu Dujana, kenapa kamu selalu pulang terburu-buru? Ada air di kedua matanya, tapi ditahan supaya tidak jatuh. Wahai Rasulullah, aku takut jika aku tidak pulang. Aku memiliki seorang anak. Setiap pagi ada pohon kurma yang kurmanya terjatuh di depan rumah kami, wahai Rasulullah. Kalau tidak aku pulang dengan segera, anakku akan memakan buah kurma itu yang bukan hak kami, yang bukan milik kami, wahai Rasulullah. Aku takut, wahai Rasulullah, kami akan disiksa di neraka. Kami miskin, kami tidak punya makanan, wahai Rasulullah. Aku mengajarkan anakku untuk sabar agar mau selalu berpuasa. Kurma itu milik tetanggaku Yahudi yang sangat pelit, wahai Rasulullah. Mendengar kalimat ada sahabatnya tidak bisa makan, Rasulullah menangis. Silakan pulang wahai Abu Dujana. Diseka air matanya yang sedikit. Berlarilah Abu Dujana memakai sandalnya, dan dia hampir terjatuh berlari karena tersandung-sandung. Sampai di rumah, betul anaknya sedang mengunyah-ngunyah kurma yang ada di mulutnya. Tunggu, nak! Abu Dujana berlari dan memegang mulut anaknya. Dirogoh dengan tangannya dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Ayah, kenapa aku gak boleh makan? Aku lapar, ayah. Setiap hari kita puasa. Aku mau makan, ayah. Kemarin yang makan roti seperempat. Itu kan kurmanya sudah kotor. Tetangga itu kan gak butuh kurma. Aku lapar, ayah.
helai kepala putranya dicium oleh Abu Dujana. Sabar ya nak, jangan biarkan ayah dan ibu kami dibakar oleh neraka. Itu bukan hak kita. Aku lapar ayah, tidak ada makanan di rumah. Aku mau makan apa? Sambil menangis dipeluk putranya, matahari sudah mulai meninggi dan terdengar suara yang sesuatu itu sangat dekat dengan Abu Dujana dan putranya. Suara kaki kuda yang mendekat ke rumah Abu Dujana. Assalamualaikum. Nah, Rasulullah datang. Waalaikumsalam Rasulullah. Anda main ke rumah saya? Iya. Wahai Abu Dujana, tunjukkan aku di mana pemilik pohon kurma yang jatuh di depan rumahmu buah-buahannya. Iya Rasulullah, ini sebelah sini. Diantar ke rumah itu dan Rasulullah mulai mengetuk pintu. Tidak ada suara. Sekali lagi kita coba. Permisi. Kok nggak ada jawab? Jika 3 kali tidak ada suara, Rasulullah akan pulang karena ini adab dalam bertamu. Ketukan yang ketiga. Permisi. Siapa? Tunggu. Dibuka pintunya. Siapa? Aku Muhammad. Mau apa kurmamu? Aku hendak membeli pohon kurmamu. Pohon kurma? Siapa yang jualan pohon kurma? Kalau mau, kusewakan pohon ini. Hari ini hanya 1 keping, 1 kantong uang emas. Tanpa banyak berbicara, dari belakang Rasulullah ternyata ada sahabat yang selalu ikut Rasulullah, yaitu Abu Bakar yang berjalan tanpa banyak berbicara. Diambil kantongnya dari saku dan diberikan kepada Yahudi yang kulit itu tadi. Ini berat juga ya. Hari ini silakan kamu miliki pohon ini, tapi besok harganya naik jadi 2 kantong emas. Setuju tidak? Kalau tidak mau, hari ini saja silakan dibawa, besok bayar lagi. Yahudi itu mengancam mengkalikan 2 keping lagi 2 kantong. Dan Rasulullah tersenyum. Baik, alhamdulillah hari ini rezeki keluarga Abu Dujana. Abu Dujana pun tersenyum. Anaknya pun disuruh, wahai anakku, pohon ini sudah dibeli oleh Rasulullah. Yuk kita ambil buah-buah ini. Wahai Abu Dujana, tidak usah yang di bawah, ambil yang di atas. Diambil yang di atas, dikumpulkan sampai banyak dan disimpan untuk makan. Sudah cukup Rasulullah, ini sudah cukup banyak. Sudah cukup, ambil lagi. Hari ini ku sewa pohon ini untuk kau makan bersama keluarga. Cukup Rasulullah, sudah, ini sudah sangat banyak bagi kami. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Rasulullah, hari ini aku bisa makan kenyang. Alhamdulillah. Putranya ikut bersyukur. Dan ketika malam hari tiba, udara dingin sangat menyentuh kulit sampai ke tulang-tulang. Tidak ada yang bermain-main keluar, semuanya tidur berselimutkan kulit binatang yang tebal. Dan ketika subuh tiba, keluarga Rasulullah pun sudah datang ke masjid. Abu Dujana juga mulai berangkat. Dilangkahkan kakinya keluar dan kaget, bukan main. Loh, kok
dan melihat pohon kurma yang tadi di rumah Yahudi berpindah ke depan rumah Abu Dujana. Mereka takjub. Ya Allah ya, ini kok bisa pindah ya? Kok bisa? Mendengar ramai di depan rumahnya, si Yahudi terbangun dari tidurnya. Apa itu rame-rame? Ganggu tidur bos saja. Dibuka pintunya. Loh, pohonku kok bisa pindah? Nggak ada kakinya. Lah kok pindah? Abu Dujana, apa yang kau lakukan dengan pohonku? Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Sungguh, apa gempa, apa bumi ini bergeser? Kenapa bisa pindah di depan rumahmu? Ternyata ketika hari itu malaikat memindahkan pohon kurma ke depan keluarga Abu Dujana, dan pohon itu tidak pernah berpindah kembali ke rumah Yahudi. Si Yahudi pun akhirnya dia terduduk lemes. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa. Akhirnya dia pun teringat kesombongannya. Dia pun akhirnya meminta maaf kepada Abu Dujana. Selama ini dia salah. Dan ketika pohon itu tegak berdiri di depan rumah Abu Dujana, buahnya semakin lebat dan oleh Abu Dujana dibagikan kepada pemilik sebelumnya. Nah, kalian mau tanya, teman-teman mau nggak dikasih hadiah sama Allah? Mau nggak dapat rezeki dari Allah? Sebentar lagi kita hitung mundur. Tanggal 1 Maret nanti kita akan kedatangan tamu. Kira-kira kalau ada tamu yang mau datang, kita senang apa tidak? Apalagi tamunya hadiah, tamunya itu spesial. Kira-kira teman-teman, kalau ada tamu itu datang, terus mau ngasih teman-teman apa saja keinginannya, senang nggak? Siapa itu tamunya? Tamunya itu adalah bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan akan datang. Sudah mulai perjalanan. Sekarang bulan Sya'ban. Bulan Ramadan kurang sebentar lagi. Sekarang berapa? Kurang 1 minggu. Sudah siap apa belum? Siap. Seperti anaknya Abu Dujana, dia sudah latihan sebelumnya. Dia latihan lama, tidak makan. Dia sering berpuasa. Apa ya puasa itu? Menahan untuk tidak makan dan minum. Kapan waktunya? Dari fajar sampai adzan maghrib. Karena masih belum kategori wajib, teman-teman boleh nggak puasanya sampai beduk? Sampai duhur boleh? Boleh. Yang masih kecil, masih TK, masih balita. Tapi kalau sudah siapa yang sudah kita sudah sunat, wajib puasa ya. Kakak-kakak juga yang sudah keluar haidnya wajib untuk berpuasa. Oke, sekarang kalian pengen ngajak tangannya gini ya, tangannya. Oke, nanti tepuknya ke lantai ya, tepuknya ke lantai biar tidak sakit tangannya. Ramadan datang, hatiku senang, bersama-sama kita berpuasa, bersama ibu dan ayah, bersama teman semua. Ramadan datang, hatiku senang. Sekarang ke temannya kiri, kanan, ditepuk aja. Gak usah menggok badannya, tangan aja kayak tadi yang kayak subhanallah. Ramadan datang, hatiku senang, bersama-sama kita berpuasa, bersama ibu dan ayah, bersama teman semua. Ramadan datang, hatiku senang. Yang kiri, Ramadan datang, hatiku senang, bersama-sama kita berpuasa, bersama ibu dan ayah, bersama teman semua. Ramadan datang, hatiku senang. Sekarang coba kita bahagiakan teman, yuk main. Tangan kanan diangkat, taruh di pundak temannya, yang kanan. Ikuti kata-kata mereka. Teman
kita tidak berpuasa. Kenapa nih? Dulunya cuma kita ditekuk aja. Sekarang yang kiri, ditekuk kiri. Sahabatku, aku juga ikut puasa. Ingatkan aku supaya enggak bolong. Alhamdulillah ya. Mas Hafiz, ini siapa namanya? Husain. Kak Dika punya seorang guru namanya Ustadz Husain Gaza dari Bogor. Dia tinggal di Palestina. Tahu di mana Palestina? Gaza. Palestina itu punya ibu kota. Apa nama ibu kotanya? Yerusalem. Lagunya Nabi siapa di sana? Sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa. Namanya siapa? Orang pakai N. Gurunya Kak Rika itu yang bernama Ustadz Husain tinggal di sana, dan anak-anak Palestina kalau Ramadan mereka lebih bahagia puasa. Kenapa? Karena itu syahrul Quran. Mereka berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran. Yang ke umur 5 tahun ada yang sudah 7 juz, ada yang sudah khatam semuanya. Kalau sudah besar tapi hafalannya sedikit, mereka sangat malu. Akhirnya di bulan Ramadan ibunya, bapaknya, anak-anaknya berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran. Nah, jadi mereka tidak takut mati lagi kalau mereka sewaktu-waktu rumahnya dibom dan meninggal, mereka dalam kondisi menghafalkan Mas Husain, yuk lebih tenang, istighfar ya, tamunya dijaga, jangan kita main-main. Oh, bahasa Jawanya gratil. Kalau bahasa Inggrisnya gemuk. Bahasa Inggrisnya berdiri, the cat. Kalau bahasa Inggrisnya cepetan, the